Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo, selamat siang semua untuk pemirsa Komando Podcast. Kita ketemu lagi dan hari ini saya dengan dua narasumber saya. Kalau tadi saya bersama para marbot dan imam, ya. Sekarang saya ada dua juga lagi narasumber. Pertama adalah Kasyanto, mudah-mudahan tidak salah, biasa dipanggil Anto, tapi lebih sering katanya dipanggil Anjas. Siap. Ya. Assalamualaikum, Jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan yang kedua narasumber saya adalah Ustadz Sahrir. Ya, mohon maaf kalau salah. Benar ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Kasyanto atau Anjas ini adalah sebuah profesi yang tidak semua orang pingin gitu, tapi kalau orang ini tidak ada, gimana ya? Apakah mesin bisa memandikan? Tidak juga gitu. Kalau ada mesin cuci mayat? Tidak juga. Nah, Kasyanto, Anto ataupun Anjas namanya, dia adalah sosok anak muda pemandi jenazah. Benar ya? Pemandi jenazah. Sementara Ustadz Sahrir, dia adalah orang yang menjadi peletak batu pertama kepada anak-anak kita agar mereka memahami baca dan tulis Al-Quran. Ya. Penting, karena sekarang di mana-mana orang mau masuk sekolah aja harus minimal tahu baca Al-Quran gitu ya. Bacaan ini. Saya mulai dari Kasyanto dulu. Ya. Pak Kasyanto, Anjas ya saja. Siap. Anjas, kok tiba-tiba Anda pengen tuh jadi pemandi jenazah? Bagaimana ceritanya itu? Ya, alhamdulillah. Lebih dekat dengan mic boleh? Ya, mungkin ini ya mungkin sudah boleh dikatakan sudah takdir dari Allah ya. Takdir oleh Allah. Kedua juga saya merasa terpanggil karena banyak mungkin seperti Bapak tadi sampaikan dari sekian banyak pekerjaan yang ada di lakoni di hidup ini, mungkin pemandi jenazah ini yang bagi saya suatu Profesi yang sangat tidak digandrungi. tidak digandrungi oleh kebanyakan orang, khususnya Iya. pada kaum muda seperti kami. Iya. Itu aja. Dan alhamdulillah juga selama kami ada mungkin kebutuhan di masyarakat mengenai petugas untuk pemandi jenazah itu ya sedikit banyak terbantulah di kalangan masyarakat itu. Terbantu. Terbantu. Ada nggak orang tua Anda yang bilang, kok mau jadi profesi ini? Sekolah-sekolah udah tinggi-tinggi gitu. Betul. Awalnya juga terus terang orang tua saya juga sedih kemarin itu awalnya sangat tidak setuju dengan profesi yang saya jalankan, karena beliau juga mungkin orang tua kan punya cita-cita untuk anaknya harus jadi apa kan. Tapi ya saya merasa ya sudah inilah mungkin profesi saya, jalannya harus saya jalani mungkin ini. Saya dulu RW juga gitu menugaskan orang untuk khusus memandikan jenazah ya. Dan yang kebanyakan yang ingin gitu di usia bukan anak muda gitu Iya. justru. Oke, sekarang saya ke Sahrir. Sudah berapa lama jadi guru ngaji? Koordinator guru ngaji. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku guru ngaji itu selama masih anak muda. Masih anak muda nih? Masih anak muda sampai saat ini. Iya. Dan alhamdulillah binaan-binaan saya itu sudah banyak yang sudah berhasil. Sudah berhasil ya? Dan alhamdulillah sudah ada yang khatam, Iya. bahkan sudah ada yang menghafal 30 juz. Iya. Ya. Sekarang anak muda, apalagi yang sekolah-sekolah SMA yang fresh graduate itu, yang SMP ke SMA, rata-rata kalau tidak 26, ya 30 dia hafal semua gitu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Kemudian yang kedua, kami mewakili guru-guru ngaji yang ada di Makassar. Makassar. Siapapun Ya. yang menjadi wali kota nanti insya Allah, supaya ini
akan memperhatikan Ya. guru-guru mengaji. Sebab kenapa saya katakan guru mengaji ini adalah menjadi dasar bagi anak-anak kita kelak insya Allah. Iya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi guru mengaji itu kayaknya gampang-gampang sulit, gampang-gampang susah. Iya. Kenapa saya katakan gampang-gampang susah? Itu menghadapi anak-anak yang kecil, terutama anak-anak yang masih umur-umur dekat sampai kelas 1 SD. Iya. Itu sangat-sangat sulit untuk bagaimana kita bisa mengajarkan yang namanya bacaan-bacaan Al-Quran itu Bacaan sendiri. Al-Quran itu Iya. sendiri. Jadi untuk itu kami mengharapkan kepada siapapun yang menjadi wali kota insya Allah nantinya, terutama kepada Pak Abdi dalam hal ini Pak Munafri Arifudin, insya Allah bentuk perhatiannya insya Allah akan ke sana. Oke. Ya. Iya, kalau cerita tentang belajar mengaji ya, kita dulu tuh belajar mengaji, generasi saya masih itu ngaji kampung, ya, yang alif ba, ya, alif bata gitu. Terus apa sih perbedaannya alif bata dengan ikro gitu? Anak-anak kok ikro dibukain Al-Quran dia bisa baca gitu. Sekarang begini, dengan banyaknya metode-metode yang ada di pembelajaran Al-Quran, ada beberapa metode, ada metode Iqra, Iya, ada metode Qira'ah, iya, kemudian ada metode Badaniyah, ada metode Salafariyah, iya, dan banyak metode-metode. Tapi yang paling banyak yang digunakan oleh anak-anak sekarang, apalagi saya, untuk menggunakan itu metode Qira'ah. ikro, Kenapa bukan Iqra? Qira'ah. kira, Qira'ah. Qira'ah itu mudah dipahami. Karena kenapa? Dia punya gambar dan bentuknya. iya, Misalnya A. Misalnya A ada tulisannya. Ba ada balon. Ba balon. Ba api A seperti itu. Oh, ada contoh. Ada contoh gambar Iya. dengan hurufnya seperti itu. Itu gampang untuk memudahkan anak-anak. Iya. Seperti itu. Zaman saya dulu kan wa fathah bukan, wa Iya. fathah, wa kasro, wa doma, Iya, iya. wa Ada- fatatain, iya. wa kasrotain. Itu dulu Iya. itu istilahnya metode badaniyah. Badaniyah. Badaniyah dengan eja-eja itu. Iya, iya. Alif di atas, A, ba di bawah. Itu kalau bahasa Indonesia. Iya, bahasa Saya udah pertama bahasa Bugis ya. Iya. Alif riasana A, alif Iya. riasana I kan. Ada Terus juga bahasa Makassar, leprona A, leproawana Iya. dan seterusnya dan seterusnya. terus Seperti itu. kita mengaji di Masjid Raya berubah jadi bahasa Arab gitu. Iya. Kita udah diajar juga Al-Quran tafsir, tajwid, ya terus ya begitulah. Dan sekarang anak-anak sekarang itu ya contoh aja gitu beberapa anak-anak yang mau masuk sekolah madrasah gitu, sekolah di sini ya SMP sederajat gitu, mereka bisa baca gitu, dibukain Al-Quran, pernah ada gambar di TV gitu ya, mereka bukain gambar dia bisa baca gitu, mau masuk SMA harus bisa baca gitu. Ya artinya saya mau sampaikan bahwa ini adalah kerja-kerja guru mengaji yang bisa memberi pendidikan yang benar gitu pada anak dan bermanfaat gitu. Bayangkan teman-teman saya juga kalau tidak belajar mengaji lagi, kalau tidak ikut mengaji lagi, kita akan tidak tahu lagi kan? Iya, karena kita hanya mengenal huruf badaniyah gitu kan? Ya harus rajin gitu. Kita di pengajian aja kita harus cari tempat dulu. Kalau orang berteriak, oke hari ini kita baca surat Al-Kahfi, waduh kita harus cari tempat posisi baca dulu. Itu satu gambaran. Artinya saya mau bilang bahwa harusnya insentif pada untuk para guru mengaji ini jauh lebih baik, ya. Dan ini sudah menjadi program dan janji Pak Munafri Arifudin dan Rahman Bandung. Betul Pak ya? Iya, betul. Oke, nanti Bapak cerita tentang itu. Ya. Sekarang kita ke siapa? Pak Anjas. Jas, menjadi pemandi jenazah, ya. Sekarang di setiap kelurahan harusnya ada gitu. Ada. Jadi setiap kelurahan mungkin ada 10 atau berapa masjid banyak gitu ya. Kalau saya daerah kompleks kan gitu, daerah perumahan itu ada berapa masjid. Dan harusnya setiap masjid itu harus ada pemandi jenazah gitu ya.
karena di kelurahan bisa terpakai gitu. Betul. Nah, kira-kira strategi apa sih yang akan digunakan gitu untuk semakin banyak orang tershare untuk bisa mengemban tugas sebagai pembandi jenazah ini? Ya sebenarnya sih dari hampir tiap tahun kami mengadakan pelatihan-pelatihan Ya. di setiap masjid, Ya. di setiap mungkin kelurahan. Ya. Ya alhamdulillah yang hadir pada saat itu dan setelah kami juga mengadakan bimbingan langsung, rata-rata semua bisa. Semua bisa ya? Bisa. Bisa ya. Cuman ini ada kata kunci yang kadang sedikit menggelitik. Semua bisa, sampai satu yang kadang maunya itu kadang nggak ada. Oh iya ya. Maunya, semua Mereka bisa. belajar. Belajar, tapi pada saat Mau jadikan profesi? atau bukan, artinya profesi jangan dulu lah. Mungkin semua sudah bisa tahu tata cara apa segala macam, mungkin mereka sudah paham. Cuma pada saat pelaksanaan seperti mungkin dia keluarga beliau sendiri kadang kemarin kan kita sudah lebih lincah dari teman-teman lain. Ini keluarga sendiri meninggal kok masih panggil saya lagi yang ke sini. Saya bilang, Pak Ustadz, kita misalnya. Iya. Artinya ya kemauan itu yang Kemauan ya. mungkin masih ini. Oke. Apakah kemauan ini ada hubungannya dengan setelah kita memandikan jenazah? Kadang-kadang biasanya pemandi jenazah hanya dapat baju bekas jenazah, kasur jenazah, sarung jenazah, dan amplop yang sedikit gitu. Silahkan dijawab dengan jujur aja. Ya kalau itu memang dilema. Iya. Tapi cuman saya lihat itu bukan salah satu faktor. Bukan salah satu faktor, tapi tidak menggiurkan Tidak gitu menggiurkan, terjadi. ya. Kedua juga memang sih pada saat saya sampaikan tadi pada saat pelatihan itu hanya mengurus tata jenazah, pelatihan jenazah yang normal. Iya. Kan orang meninggal kan banyak kan yang bermacam-macam. Macam-macam ya. Kalau normal sih alhamdulillah Iya. semua mungkin bisa turun, tapi yang tidak normal saya tidak mau yang kayak macam kecelakaan. Iya. Artinya yang jenazah yang harus ditangani secara khusus itu kadang orang-orang itu kadang belum nggak tahu gimana caranya. Iya, betul. Jadi tetap memanggil kami untuk bagaimana pelaksanaan ini, cara memandikan, cara penanganannya mungkin ya secara khusus lagi. Iya. Awalnya begitu. Yang paling susah sekarang itu Pak pemberi jasa perempuan. Iya betul. Di masyarakat perempuan. Betul. Karena begini, saya sudah hampir 20 tahun sejak saya SMP saya sudah turun langsung menangani ini. Dan memang pemberi jasa perempuan itu karena faktor apa ya Pak ya? Rata-rata umur itu di atas 50 ke atas. Iya. Kalau sebenarnya ada sih yang di bawah 40 ke bawah ada, cuman itu tadi karena ya mohon maaf kita tahu kalau perempuan itu ada namanya penyakit bulanan. Iya. Apa penyakit bulanan itu kalau dia tidak bisa apa-apain, sholat aja yang wajib dia tidak bisa, apalagi ada yang ini kan ya. Artinya orang tua kita dulu mengatakan bersih betul pintu orang baru bisa menangani itu kalau perempuan. Kalau beda kami laki-laki kapan saja kami ready, tapi kalau perempuan karena kita tanya, mohon maaf ibu mungkin enggak ini ya, artinya enggak halangan bisa ngerja jenazah bisa. Itu kadang banyak sih Pak, ilmu saling itu rata-rata semua sudah menguasai. Cuma terkadang pada saat terjadi semacam kedukaan, terjadi kematian itu si ibu itu kadang berhalangan. Itu kadang menjadi sebenarnya banyak kalau pemberi jasa perempuan secara ini umum itu banyak. Itu memandikan jenazah sama dengan membungkus gitu. Sama. Jadi sepaket ya. Satu paket ya. Saya langsung aja dulu ya. Ini kan profesi yang bukan digemari gitu, dan tapi ada program Munafi dan Rahman Bando yang akan memberi insentif yang lebih manusiawi. Seperti apa menurut Anda kalau ini kelak bisa terrealisasi? Ya, alhamdulillah bila mana Pak Munafi Arifudin bersama dengan Pak Rahman Bando, insya Allah akan menjadi Wali Kota Makassar 2021-2026 itu dengan memberikan program khusus yang betul-betul memperhatikan kami ini para petugas kembali jenazah. Kami sangat
bersyukur dan tentunya kami juga sangat merasa diperhatikan oleh pemerintah karena terus terang ini dari beberapa program-program pemerintah itu hanya yang menyangkut mohon maaf ya mungkin duniawi aja, tatanan birokrasi segala macam, tapi mungkin inilah salah satu wali kota yang betul-betul memperhatikan secara mendetail kebutuhan masyarakat yang hampir tiap hari terjadi dan bahkan sama sekali mungkin tidak terperhatikan betul. Ini hampir tiap hari terjadi, kita kadang kekurangan mencari pemandi jenazah. Biasa kadang kami juga di tim kami itu kadang kewalahan harus mengatur jadwal yang mana duluan yang harus kami layani. Dan alhamdulillah bila mana Bapak Munafir Arifudin maupun siapa saja nanti menjadi wali kota bisalah untuk memperhatikan kami ini mengenai ya besaran itu kami tidak terlalu permasalahkan, yang penting kami betul-betul diperhatikan Pak. Diperhatikan serta ada regenerasi. Betul, ada regenerasi. Oke, sekarang saya ke Ustadz Sahrir. Ustadz Sahrir, hadapi anak-anak itu susah sekali gitu untuk mengajar ngaji gitu. Harus punya keahlian tersendiri. Dan kadang-kala kalau tidak sakit stroke, tekanan darah gitu, itu aman-aman aja. Tapi kalau udah gini, setiap anak kan berbeda-beda Pak gitu ya. Berbeda-beda. Mungkin juga karena dia capek pulang sekolah, terus ke masjid lagi belajar ngaji. Oke, ini cukup berat. Tapi menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Alhamdulillah dengan adanya program-program Pak Akpi dalam hal ini Munafir Arifudin bersama Pak Rahman Bando, kami mewakili guru ngaji merasa bersyukur. Karena itu perhatian terutama kepada guru mengaji. Karena selama ini pemerintah yang lalu tidak memperhatikan ya. Betul. Makanya dengan adanya Pak Munafir membuat gebrakan baru untuk memperhatikan seperti kami ini, bahwa khususnya guru ngaji. Jadi Anda sangat mendukung dan sepakat dengan program Munafir Arifudin ini. Sangat sepakat dengan adanya program-program Pak Munafir Arifudin bersama Rahman Bando untuk memperhatikan kami. Oke, Ustadz Sahrir, yang terakhir dari saya, harapan apa yang diharapkan oleh teman-teman guru mengaji dan Pak Ustadz Sahrir juga sendiri ketika nanti Munafir Arifudin dan Rahman Bando jadi wali kota? Itulah tadi yang saya katakan bahwa bentuk perhatiannya, bentuk perhatian itu kepada guru mengaji. Untuk perhatian ini dengan memberi pendidikan atau apa gitu atau artinya mengadakan pelatihan kepada guru mengaji yang ada di Kota Makassar. Kenapa saya katakan sekarang ini guru mengaji masih banyak yang belum memahami bagaimana cara mengajar yang sebenarnya. Makanya dari itu kami harapkan insya Allah kelak Pak Munafri memimpin Kota Makassar supaya mengadakan pelatihan guru mengaji, khususnya guru mengaji. Dan mudah-mudahan juga terrealisasi janji-janjinya ya untuk memberi insentif yang lebih manusiawi. Yang terakhir Ustadz Anjas, gimana harapan pemandi jenazah untuk Pak Munafri dan kelak dia jadi wali kota? Ya itu tadi harapan kami, insya Allah mudah-mudahan Bapak Munafir Arifudin menjadi wali kota Makassar 2021 ke depan. Ya itu tadi kami sampaikan, kami merasa berterima kasih karena kami diperhatikan oleh pemerintah. Karena sebelum-sebelumnya ini kami bukan ini ya, dulu RT RW mungkin hampir tidak
terperhatikan oleh Iya. pemerintah. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini RT/RW diangkat mungkin sedikit penghargaan oleh pemerintah. Penghargaan. Dan tentunya kami pemuda jenazah juga ya, kami sih tidak menuntut pemerintah untuk harus kami juga disamakan, tapi setidaknya adalah perhatian, Ada perhatian, ya. perhatian dari pemerintah kepada kami ini. Karena urusan pekerjaan kami ini dunia akhirat Bapak, Ya. bukan hanya cuma di dunia aja. Artinya kami betul-betul ingin melayani masyarakat, melayani Ya. umat, Ya. yang sesuai dengan syariat, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan kepada wali kota 2021 baik Pak Munafir Arifudin, siapa saja yang akan menjadi pemerintah, yang akan menjadi kepala pemerintahan di Makassar ini bisa memperhatikan kami. Itu aja. Terima kasih untuk dua narasumber saya hari ini. Ya, mungkin kita sepakat bahwa jangan hanya mencari hidup senang, tetapi harus juga mati dengan senang, ya. Siap. Mati dengan bahagia. Artinya dunia dan akhirat. Ya, kita sudah harus pikirkan. Sekali lagi banyak terima kasih Ustadz Sahril sudah datang di studio, dan Ustadz Anjas. Ya. Baik, untuk Anda yang menyaksikan Komando Podcast, sekali lagi banyak terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Komando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.